Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengawasan Masjid Al-Amin yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tak bosan-bosannya marilah kita senantiasa mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sore hari ini kita bisa berkumpul di majelis yang mulia ini dalam rangka thalabul ilm, dalam rangka memenuhi kewajiban kita sebagai seorang muslim dan muslimah, yaitu selalu mencari ilmu. Dan semoga apa yang kita usahakan ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh bagi kita. Tak lupa sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta pada keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang berpegang teguh dengan ajaran-ajarannya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada kejadian atau peristiwa penting yang terjadi di bulan Ramadan. Dan insya Allah di pertemuan yang dulu kita sudah menerangkannya. Ini hanya sekedar muqaddimah. Bahwasannya yang pertama yang terjadi di bulan Ramadan adalah turunnya wahyu yang pertama. Turunnya wahyu yang pertama itu terjadi di bulan Ramadan, yang masyhur di kalangan kaum muslimin yaitu tanggal 17 Ramadan. Akan tetapi yang dipilih oleh Saifur Rahman Mubarakfuri, ya, yang kita bahas setiap Jumat Kliwon, sekarang jadi Jumat Legi, itu beliau mengambil pendapat yang turunnya Al-Quran pertama kali adalah tanggal 21 Ramadan, yaitu berdasarkan alasan bahwasannya turunnya Al-Quran pertama kali adalah hari Senin, dan hari Senin pada tahun itu adalah cuman ada 3, yaitu tanggal 7, tanggal 14, dan tanggal 21. Kemudian juga dikuatkan dengan firman Allah surat Al-Qadr, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Padahal di hadis-hadis diterangkan Lailatul Qadar itu didapat atau ada pada 10 hari terakhir pada bulan Ramadan. Oleh karena itu Saifur Rahman Mubarakfuri mengambil pendapat bahwasannya turunnya Al-Quran yang pertama kali adalah tanggal 21 Ramadan, walaupun yang masyhur itu tanggal 17 Ramadan. Kemudian peristiwa yang kedua yaitu pada bulan Ramadan adalah perang Badar, ya. Perang Badar yang kita bahas kemarin 2 kali pertemuan, belum selesai, insya Allah akan teruskan pada pertemuan kali ini. Kemudian yang ketiga yaitu peristiwa besar yang terjadi di masa Rasulullah SAW pada bulan Ramadan adalah Fathul Mekah. Insya Allah di pertemuan yang akan datang, insya Allah sampai dengan Fathul Mekah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kemarin ketika perang Badar bahwasannya Rasulullah SAW itu dijanjikan 2 pasukan. Pasukan pertama adalah atau dijanjikan 2 golongan. Golongan pertama adalah kafilah dagang, golongan kedua adalah pasukan perang. Dan yang diinginkan Rasulullah dan sahabat itu adalah kafilah dagang. Akan tetapi Allah berkehendak lain. Allah menginginkan bahwasannya kaum muslimin, Rasulullah dan para sahabat itu adalah
pasukan perang. Nah, akhirnya karena awalnya itu adalah untuk mendapatkan merampas kafilah dagang Quraisy, yaitu yang berjumlah 1000 unta dan 5000 dinar yang dibawa oleh Abu Sufyan, cuman dikawal dengan 40 orang, maka Rasulullah SAW cuman mengerahkan pasukan 313 orang saja, tidak dengan baju besi, tameng itu nggak komplit ya, kudanya aja cuman satu, untanya cuman sedikit, satu unta ditunggangi 3 orang, 2 orang sampai 3 orang. Kemudian akhirnya Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pertolongannya akan memenangkan kaum muslimin. Akhirnya peperangan Badar terjadi, walaupun pasukan Muslim itu cuma 313, pasukan kafir itu 1000 orang, awalnya 1300, karena sudah selamat kafilah dagangnya, kemudian yang 300 pulang, ya, pulang. Akhirnya cuma 1000, akan tetapi oleh Allah Subhanahu wa taala dimenangkan sehingga kaum muslimin mendapatkan pertolongan Allah dan mendapatkan kemenangan yang mutlak ataupun yang telak. Kemarin kemarin korbannya kaum muslimin cuma 14 orang, 6 dari Muhajirin, 8 dari Ansor. Kemudian kaum musyrikin korbannya 70 meninggal dan 70 sebagai tawanan. Kejet ini. Kemudian jasad kaum musyrikin dikubur di sumur, ya, dan jasadnya pemuka-pemuka Quraisy itu dikuburkan di sumur yang bau, ya, yang bau. Ini ya yang kemarin. Nah, sekarang kita akan membahas ini ya. Makkah menerima kabar kekalahannya, sudah di peperangan sudah jelas kalah, kabarnya baru disampaikan ke penduduk Mekah. Ya. Orang yang pertama kali menyampaikan kabar kekalahan adalah Al-Haisuman bin Abdullah Al-Khuzai. Ya. Ketika sampai di Mekah, ditanya oleh penduduk Mekah, kamu mendapat kabar apa? Ya, kamu mendapat kabar apa? Dan di situ ada Sofwan, bukan Sofyan tapi Sofwan bin Umayyah, anaknya Umayyah yang nggak ikut perang. Kalau anaknya Umayyah kemarin kan ikut perang, kemudian menjadi tawannya Abdurrahman bin Auf. Ternyata Bilal teriak-teriak, ini Umayyah, dia dedengkotnya kekufuran. Kalau dia hidup, kita tidak akan tenang di dalam berislam. Maka kaum muslimin berkumpul, kemudian Umayyah dibunuh, ya, padahal masih di bawah tawanannya Abdurrahman bin Auf. Padahal Abdurrahman bin Auf sama Umayyah itu konco plek, ya, konco plek. Sampai Abdurrahman bin Auf itu melindungi Umayyah, ditindihi, tapi sama sahabat sama Bilal cepet jojoi pakai tombak sama pakai pedang. Akhirnya meninggal Umayyah ini. Al-Haisum bin Abdullah Al-Khuzai ini menceritakan bahwasannya Utbah bin Rabi'ah mati, meninggal. Kemudian Walid meninggal, kemudian Abu Jahal meninggal, dan lain pokoknya menyebutkan pemuka-pemuka Quraisy, pemimpin-pemimpin Quraisy itu meninggal. Orang-orang pada lesu. Bahkan tadi Sofwan tadi cuman diem di rumah, plonga-plongo, bingung arah omong opo, ya, bingung. Karena apa? Melihat keadaan kaum musyrikin yang kalah. Pemimpin-pemimpinnya itu kemarin diterangkan ada 24 bahkan lebih, ya, pemuka-pemuka Quraisy yang mati dalam peperangan perang Badar, ya. Nah, kemudian Abu Rafiq pembantu Rasulullah berkata, ini menceritakan, ya, dulu aku pembantu Al-Abbas. Jadi Abu Rafiq ini dulunya adalah pembantunya Al-Abbas, pamannya Nabi, ya. Dia nggak ikut berperang karena dia pembantu. Nah, ketika dia duduk-duduk di Hijr, ya, kemudian mendengar
tadi yang disampaikan Al-Haisuman itu ya. Kemudian Abu Lahab ini datang jalan dengan loyo, mlakune dilaruk ya. Kakine dilaruk, mlakune sikile dilaruk, lemes mendengar kekalahan yang dialami oleh kaum musyrikin. Kemudian duduk bersandar di punggungnya Abu Rafi ini ya. Bersandar. Kemudian datang Abu Sufyan ya. Kemudian Abu Sufyan. Kemudian Abu Lahab bertanya, sebenarnya apa yang terjadi kok sampai seperti ini? Wah, Abu Sufyan menceritakan ya, bahwasannya kita bangga dengan kekuatan kita, akan tetapi kita itu seperti halnya kita ini menyerahkan pundak-pundak kita untuk dipenggal, kepala-kepala kita untuk dipenggal oleh kaum muslimin, oleh mereka ya. Dan kita melihat bahwasannya banyak kuda-kuda yang bertebangan, orang-orang yang berpakaian putih ya, yang bertebangan, dan kuda-kudanya itu enggak ada bekas telapak kakinya. Nah, ini Abu Rafi ini sebenarnya dia sudah berislam, dan Al-Abbas juga sudah Islam dan menyembunyikan keislamannya ya. Nah, itu adalah para malaikat ya. Wah, mendengar seperti itu marah Abu Lahab. Abu Lahab marah, kemudian mengangkat tangannya, kemudian mukul Abu Rafi ini, Abu Rafi ya. Kemudian ini kan Abu Rafi tadinya duduk sama Ummu Fudail ya, Ummu Fudail. Ummu Fudail ini melihat Abu Rafi dipukuli, tidak hanya dipukuli, Abu Rafi ini dibanting juga ya sama Abu Lahab untuk meluapkan kemarahannya. Kemudian sama Ummu Fudail ini, Ummu Fudail ambil kayu pembatas hijar itu, kemudian dipukul kepalanya ya, dipukul kepalanya Abu Lahab sampai menganga, akhirnya pulang ya. Setelah itu pulang, terus tidak lama ya, selang beberapa hari Abu Lahab ini terus mati ya, mati. Dan matinya itu terkena penyakit ya, penyakit bosok kulit ya, penyakit yang menjijikkan. Orang-orang tidak mau dekat ya. Ketika dia sakit saja orang-orang tidak mau mendekat, karena apa? Takut ketularan. Ini adalah balasan bagi orang yang memusuhi Nabi Muhammad SAW, yang memusuhi Islam. Kemudian ketika meninggal sampai 3 hari Abu Lahab itu didengki ya, karena takut, mau ngurus takut ketularan. Wah, ini penyakit yang belum ada waktu itu, belum pernah ada ya. Bosok kabeh seluruh tubuhnya, bau ya, bau. Cuman kok istrinya ya, anaknya nggak mau mendekat sampai 3 hari. Kalau bukan karena malu, orang-orang Quraisy ini ya senengke men ngono ya. Karena malu nanti jadi omongan, gimana pemimpin kalian kok dinengke meninggal gak dikubur. Akhirnya digali kuburan dekat bangkainya itu. Nah, setelah itu nguburnya gimana? Dicutik nek kamane dhewe ya, disontong gawa genter sing dawa. Kemudian nguburkannya bagaimana? Diuruki, dikenteli watu wong pirang-pirang. Itu balasannya bagi orang yang menentang Allah, mementang Rasul. Ning donya wis Masya Allah ya, ning donya wis rekosone seperti itu balasannya Abu Lahab ya. Jadi dia itu stres ya karena kekalahan, kemudian tambah sakit ya, matinya seperti itu. Masya Allah ya, na'udzubillah min dzalik. Dulunya ketika hidup kita sudah langsung mendapatkan laknat tabat yada Abi Lahab wa tab. Nah, celakalah tangan Abu Lahab. Matinya seperti itu, nggak tahu besok di akhirat. Sinten sing pengen ngertos di akhirat nggih. Kalau mboten pengen berarti melu. Nah, kemudian juga Al-Aswad bin Abdul Muthalib
kehilangan tiga anaknya. Wah, dia ini Al-Aswad bin Abdul Muthalib ini dia itu buta, dia itu buta. Isone wong nangis, wong anake telu mati kabeh, ya, bisanya nangis. Wah, suatu hari malam-malam melihat terdengar suara nangis. Apakah boleh, dia berkata, apakah boleh kita itu meratapi apa? Orang-orang yang mati di perang Badar. Wah, terus dia menyuruh pembantu itu mencari siapa yang nangis. Ternyata yang nangis itu bukan karena meratapi orang-orang yang meninggal atau saudaranya yang meninggal perang Badar, tetapi malah hewan peliharaannya itu hilang, itu nangis. Oh, bukan karena itu toh. Ini ya, ini Al-Aswad bin Abdul Muthalib. Ini menunjukkan bahwasannya mereka sangat terpukul, mereka sangat sedih ya, bingung mau apa ya, bingung mau apa. Dan kebenciannya, kemarahannya semakin menjadi ya. Kita saja ya, biasanya nek bal-balan nek kalah ya awas isuke ya, pemene ana sing kancane dijegal bagaimana mesti begitu toh. Wah, ini perang aja. Kalah padahal dulu disiksa ya, kaum muslimin yang disiksa, yang dipojokkan. Wah, sekarang kok malah bantai ya, mesti tambah marah. Kok sithik kok. Wah, besok kita balas ya, gitu lah. Ini. Di sisi lain Madinah menerima kabar kemenangan. Kalau tadi kabar kekalahan di Mekah, sekarang kabar kemenangan di Madinah. Setelah jelas-jelas kaum muslimin itu menang, Rasulullah SAW mengutus 2 utusan ke Mekah untuk memberi kabar kemenangan. Biar apa? Kegembiraan nanti tidak hanya dirasakan oleh pasukan yang ikut perang saja, tetapi kaum muslimin yang ada di Madinah juga biar ikut merasakan senang. Siapa yang membawa? Rasulullah mengutus 2 orang, yaitu Abdullah bin Rawahah dan juga Zaid bin Harisah. Nah, akan tetapi sebelumnya ketika melihat Zaid dan Abdullah bin Rawahah ini, Abdul Rawahah ini mengabarkan dari dataran tinggi, sedangkan Zaid bin Harisah dari dataran rendah. Orang Yahudi dan orang-orang munafik itu mengabarkan terbunuhnya Rasulullah SAW karena melihat Zaid bin Harisah ini mengendarai unta Rasulullah SAW yang bernama Al-Qaswa. Jadi Zaid ketika mengabarkan itu mengendarai untanya Nabi oleh kaum Yahudi dan kaum munafik, itu dikabarkan bahwasannya Nabi Muhammad telah mati, terbunuh dalam peperangan. Orang-orang Yahudi begini, celakalah, Muhammad telah meninggal. Lihat, untanya saja dibawa Zaid bin Harisah. Nah, setelah Zaid bin Harisah dan Abdullah bin Rawahah itu sampai di penduduk Madinah, kemudian orang-orang berkumpul. Bagaimana kabarnya? Bagaimana kabarnya? Yang benar bagaimana kabarnya ya? Yang benar kita menang ya. Kita menang. Maka seluruh kota Madinah dipenuhi dengan takbir dan tahmid ya, memuji Allah, dan mereka bergembira, masya Allah, ya Allahu Akbar, subhanallah, walhamdulillah, Allahu Akbar. Wah, gitu di pojok-pojok kota, di kota Madinah semuanya bertakbir ya, semuanya bertakbir. Kenapa? Karena gembira dengan kemenangan kaum muslimin di kancah peperangan perang Badar. Ya. Selanjutnya, ya, setelah itu Rasulullah SAW pasukan dan Nabi Muhammad bergerak menuju Mekah ya. Jadi seusai perang Rasulullah tidak langsung pulang. Rasulullah masih tinggal di Badar selama tiga hari. Nah, setelah 3 hari baru Rasulullah SAW meninggalkan Badar ini ya. Akan tetapi sebelum sebelum meninggalkan medan peperangan itu, para sahabat berselisih pendapat tentang harta rampasan ya, rampasan. Orang-orang yang maju berkata,
saya yang lebih berhak, ya, saya yang lebih berhak karena saya yang membunuh mereka sehingga mendapat harta rampasan. Nah, orang-orang yang sudah ngambil duluan, saya yang berhak, kalau saya yang tidak mengumpulkan, terus bagaimana? Siapa nanti? Ya. Kemudian yang menjaga Nabi juga begitu, saya juga yang berhak, saya menjaga Nabi, menjaga keselamatan Nabi. Akhirnya karena mereka berselisih pendapat, ya, saling pengen mendapatkan harta rampasan. Anak sing nglumpukake oleh, anak sing perang terus blas tuh nggak dapat, apalagi yang jaga Nabi blas nggak megang harta rampasan. Wah, sing matuk sing lumpukke tok. Nah, begitu makanya berselisih pendapat karena masih perang pertama, jadi belum ada hukumnya, belum tahu. Nah, ini juga termasuk keistimewaan Nabi Muhammad SAW dibanding nabi-nabi yang lainnya. Kalau Nabi Muhammad dan umatnya itu boleh mengambil, memakan harta rampasan perang atau ghanimah namanya. Harta rampasan perang ini termasuk harta yang paling halal, gampangannya omongnya, paling baik maksudnya, itu. Nah, diantara keistimewaan Nabi itu, kalau dulu zaman dulu sebelum Nabi Muhammad itu nggak boleh memakan harta rampasan perang. Kalau ketika zamannya Nabi Musa, kalau perang itu harta rampasannya dibawa ke gunung, nah, kemudian nanti datang api dari langit. Nah, itu harta rampasan perangnya untuk Allah. Kemudian turun, ya ini ya yang kedua ini ya, yang ini ya. Setelah mereka berselisih tentang harta rampasan perang, maka turun surat Al-Anfal, yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalu lillahi war rasul. Mereka bertanya tentang harta rampasan perang, maka katakanlah bahwasannya harta rampasan perang itu lillahi war rasul, milik Allah dan Rasul. Akhirnya diterangkan bahwasannya harta rampasan perang itu dibagi 1/5, ya, 1/5-nya untuk Rasul dan sisanya Allah dan Rasulnya, dan sisanya dibagikan merata oleh kaum muslimin. Kemudian yang selanjutnya yaitu setelah 3 hari pasukan bergerak menuju Madinah sambil, malah sambal ini, wah ini kayak poso yang tulisin sambal sambil membawa harta rampasan perang dan para tawanannya perang. Kemudian penanganannya diserahkan oleh Abdullah bin Ka'ab, ya. Kemudian setelah melewati celah Sofro, beliau menghentikan dan membagi harta rampasan perang secara rata setelah diambil 1/5-nya. Jadi 1/5-nya diambil, kemudian sisanya dibagi secara rata, baik yang maju, yang membunuh banyak maupun yang menjaga Nabi. Pokoknya yang ikut perang semuanya mendapatkan sama rata. Nah, itu. Nah, ini bukti bahwasannya harta rampasan perang itu boleh, halal bagi umat Nabi Muhammad. Kemudian juga setelah sampai Sofra, An-Nadhr bin Al-Haris diperintahkan untuk dibunuh. Nah, ini An-Nadhr bin Al-Haris ini diperintahkan untuk dibunuh. Ini tawanan, ya. Kemudian kenapa kok dibunuh? Karena dia pembawa bendera kaum musyrikin dan dia adalah orang yang jahat. Ini adalah An-Nadhr bin Al-Haris ini, dia yang pernah menimpakan kotoran unta ketika Nabi sholat di punggungnya sampai kepalanya itu, ya. Jadi kotoran unta yang di perutnya itu dibelah, unta sebelah itu, akhirnya waduh itu diberukke ning punggungnya Nabi Muhammad SAW ini. Dan juga An-Nadhr bin Al-Haris ini yang pernah mencekik Nabi dengan mantelnya. Nabi dicekik dengan mantelnya sampai nggak bisa bernafas. Ini, ya. Makanya tawanan perang, dia karena termasuk orang jahat, maka diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk dibunuh. Kemudian juga sampai Al-Irquz
Zabyah ya. Beliau juga memerintahkan untuk membunuh Uqbah bin Abu Mu'aid. Nah, Uqbah bin Abu Mu'aid ini juga diperintahkan untuk dibunuh karena dia juga termasuk orang yang jahat ya. Nah, dia sering menyiksa Nabi Muhammad SAW juga. Nah, yang membunuh adalah Asim bin Thabit al-Ansori. Kalau tadi yang membunuh An-Nadhr ini Ali bin Abi Thalib. Nah, ada yang mengatakan bahwasannya yang membunuh Uqbah bin Abu Mu'aid ini juga siapa? Ali bin Abi Thalib. Kemudian sebelum Abu Mu'aid ini Uqbah bin Abu Mu'aid ini disembelih ya, dia berkata, ya, bagaimana dengan anak-anakku ya? Anak-anakmu di neraka ya, anak-anakmu di neraka. Setelah itu dipenggal ya. Itu perjalanan Rasulullah SAW ketika pulang dari Badar. Utusan para penyambut ya. Jadi ada utusan dari Madinah untuk menyambut pasukan yang pulang dari Badar, yaitu Usaid bin Hudair dan dengan orang-orang yang banyak ya. Usaid bin Hudair ini berkata kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Rasulullah, apa yang terjadi ya? Apakah kalian berperang melawan apa? Kafilah atau pasukan perang ya? Kalau saya tahu ya, yang ingin diperangi atau yang ingin dilawan adalah pasukan, saya mesti berangkat. Karena saya tahunya adalah yang mau diperangi, yang mau dilawan adalah pasukan kafilah dagang. Oleh karena itu, demi Allah, kalau seandainya saya tahu yang mau dilawan adalah pasukan yang besar, maka saya pasti ada di barisannya. Nah, kemudian Rasulullah SAW menjawab, benar ya, benar, sebenarnya itu memang awalnya kita juga mau kafilah dagang, tetapi Allah berkehendak lain. Allah menginginkan kita untuk melawan pasukan yang besar. Jadi memang karena memang Rasulullah SAW itu memerintahkan untuk mencegat kafilah dagang, sehingga tidak semua sahabat itu ikut dalam perang Badar, sehingga jumlahnya cuman sedikit. Coba kalau memang perintahnya kita mau berperang melawan tentara Quraisy, mesti pasukan kaum muslimin banyak ya. Kemudian sesampai di Madinah, tawanan diteliti dan dibagikan oleh para sahabat. Kemudian beliau menasihati agar memperlakukan tawanan dengan baik. Nah, karena dengan nasihat Nabi Muhammad SAW itu mereka biasanya makan kurma, kemudian tawanan itu dikasih roti. Ini sebagai bukti melakukan ataupun mempraktekkan nasihat Nabi Muhammad SAW, yaitu memperlakukan tawanan dengan baik. Nah, masalah tawanan ya, masalah tawanan. Rasulullah SAW ketika menangani tawanan ini, Rasulullah SAW meminta pendapat dari para sahabat ya. Yang pertama meminta pendapat dari Umar. Bagaimana pendapatmu Abu Bakar kok Umar ya? Abu Bakar yang pertama, Abu Bakar. Bagaimana pendapatmu wahai Abu Bakar tentang tawanan kita? Abu Bakar berpendapat bahwasannya mereka adalah kaummu wahai Rasulullah, dan mereka sudah masih saudara dengan kamu dan saudara dengan kita. Maka alangkah baiknya kita minta tebusan saja, kemudian kita nasihati mereka supaya bertobat kepada Allah, karena Allah adalah Maha Pengampun, dan semoga dengan seperti itu mereka masuk Islam. Ini pendapatnya Abu Bakar. Kemudian yang kedua, pendapatnya Umar bin Khattab. Bagaimana pendapat Umar? Kalau saya berpendapat mereka dipenggal semuanya. Entah itu masih saudara atau tidak.
yang masih saudaranya Abu Thalib, Ali bin Abi Thalib, biar serahkan kepada Ali bin Abi Thalib biar Ali bin Thalib memenggalnya. Yang masih saudara dengan saya yang memenggalnya. Wah, keras ya. Kalau Umar bin Khattab keras, tidak mau bertele-tele. Pokoknya orang kafir, orang musyrik, hukumannya ya dipenggal. Nah, kemudian juga Abdullah bin Rawahah, ya, Abdullah bin Rawahah juga berpendapat itu di sana ada kumpulan kayu bakar. Nah, mereka bakar saja di tumpukan kayu tersebut. Nah, Rasulullah SAW tidak mengambil dari pendapat mereka, ya. Rasulullah cuma diem. Nah, setelah hari berikutnya, ya, sehari berikutnya Rasulullah SAW baru mengambil pendapatnya Abu Bakar. Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan begini, apa yang dikatakan Abu Bakar itu seperti halnya Ibrahim, ya, Ibrahim. Kemudian apa yang dikatakan oleh Umar itu seperti halnya Musa, yang tegas. Kalau Musa, ya, tegas. Maka saya lebih condong seperti yang ditawarkan oleh Abu Bakar, yaitu dengan menebus tawanan tersebut. Akhirnya setelah itu turun surat Al-Anfal ayat 67 sampai 68, yaitu menegur Nabi, ya, menegur Nabi Allah, ya. Ini bunyinya, maka nali nabiin ayakuna lahu asra hatta yudkhina fil ard turiduna arda dunya wallahu yuridul akhirah wallahu azizun hakim. Ya, jadi instingnya Umar itu ketoke keras, tapi dibenarkan oleh Allah, ya. Ternyata jadi istilahnya itu, makanya beliau dijuluki Al-Faruq, ya. Umar bin Khattab itu Al-Faruq, itu tepat bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, ya. Nah, itu makanya dijuluki Al-Faruq. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW itu mengambil pendapatnya Abu Bakar, ditegur sama Allah ini. Maka nari nabiin ayakuna lahu asra hatta yudkhina fil ardi turidu arda dunya wallahu yuridul akhirah. Nih, tidak patut bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum ia dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi. Kamu menghendaki harta benda duniawi, sedangkan Allah menghendaki pahala akhirat. Nah, ini tidak patut bagi nabi itu menginginkan harta duniawi, ya, tebusan duniawi, padahal musuhnya belum habis, masih ada di bumi. Nah, tetapi sudah kadung, ya, kadung. Nah, kalau bukan, ya, kalau sekiranya tidak ada ketetapan yang telah terdahulu dari Allah, niscaya kamu tertimpa siksaan yang besar karena tebusan yang kamu ambil. Akan tetapi sebelumnya, ya, di awal-awal di awal-awal itu sudah turun ayat bahwasannya boleh mengambil atau menebus tawanan, ya. Makanya ini kalau bukan karena sebelumnya, maka kamu termasuk akan mendapatkan siksaan yang besar. Nah, ini, ya, ketetapan yang terdahulu yang dimaksud adalah fa imaman nabatu wa imafidan hatta tadul harbu. Apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir di medan perang, maka pancunglah batang leher mereka, sehingga apabila kamu telah mengalahkan mereka, maka tawanlah mereka, dan sesudah itu kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang berakhir, ya. Ini jadi memang sebelumnya sudah ada turun ayat ini, makanya kalau belum ada ketetapan sebelumnya, kamu akan mendapatkan siksaan yang pedih, ya. Jadi kenapa Rasulullah SAW ditegur oleh Nabi Muhammad SAW? Karena itu masih perang yang pertama, ya, perang yang pertama. Nah, kalau perang yang pertama kan masih banyak kekufuran tadi, ya.
Nah, kemudian ini ditebus yang pertama ditebus dengan 4.000 dirham. Kalau nggak mampu ada yang ditebus 300 dirham, ada yang 1.000 dirham. Kalau nggak mampu nebus maka ditebus dengan mengajari 10 anak di Madinah. Kalau sudah pinter yang diajari maka dianggap lunas, kemudian bebas. Ya, itu ya. Dan selanjutnya ini ya, ada yang dibebaskan tanpa syarat ya. Kemudian juga ada yang dibebaskan dengan syarat, yaitu Abul Al-As ini suaminya Zainab binti Rasulullah SAW ini dibebaskan tapi dengan syarat. Dengan syaratnya adalah mengembalikan Zainab ke Madinah. Itulah tentang tawanan perang Badar. Nah, sampai sini dulu karena sudah waktunya iftar ya. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita teruskan ya. Kita teruskan, semoga Allah SWT memberi kesehatan kepada kita dan masih memberi umur panjang sehingga kita bisa tuntas sampai sirah nabawiyah selesai, kemudian nanti disambung dengan Khulafaur Rasyidin dan juga yang seterusnya tentang sejarah Islam. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.